Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada ibadah Minggu 27 Desember 2020. Atas nama Badan Pengurus Perki di negeri Belanda, kami mengucapkan selamat datang di ibadah Perki saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Francis Kambai. Kami ucapkan selamat beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu kita akan menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 397. Shalom jemaat Tuhan yang kekasih, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti ibadah Perki Amsterdam Zuidoost di rumah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita tahbiskan ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini di dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing, de leidinggevende tekst van vandaag uit Mazmur 106 ayat 1, Psalm 106 vers 1. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena di hari Minggu yang kudus ini kami boleh datang kepadamu dan mengucap syukur karena pimpinan dan perlindungan-Mu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh bersekutu
untuk beribadah, menyembah, dan memuji nama-Mu yang kudus. Saat ini juga dalam persekutuan kami datang kepadamu Bapa dengan penuh kerendahan hati. Kami mau mengaku segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami telah berdosa, tidak setia pada segala ketetapan dan perintah-Mu. Oleh karena itu Bapa, kami memohon belas kasih-Mu, kiranya Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan dan membaharui kehidupan kami dengan darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas salib, dan biarkannya Roh Kudus-Mu akan menuntun dan membimbing kami dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, supaya kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk melakukan segala ketetapan dan perintah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu taat dan setia sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kami bawa doa, syukur dan permohonan pengampunan dosa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam Mazmur 103 ayat 2 dan 4, di sana firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat." Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Mari kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat pertama Petrus ayat 3, pasal 3 ayat 8 sampai 12. Pertama Petrus 3 ayat 8 sampai 12 yang berkata, "Dan akhirnya hendaklah kamu semua ia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat." Sampai di sana pembacaan petunjuk hidup baru. Kita sambut dengan menyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 73 ayat 1 dan 2.
Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi, sebelum kita membaca dan mendengarkan berita Tuhan pada hari Minggu ini, mari kita satu dalam doa, mohon kekuatan dan terang dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa kepadamu, kirimkanlah terang dan kebenaran-Mu, dan terangilah mata hati kami, pikiran kami, untuk bisa mengerti rahasia kudus-Mu. Berikanlah kami kekuatan untuk bisa mendengar, dan agar supaya kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu saja, tetapi juga pelaku firman-Mu, supaya kami boleh membawa buah-buah kerajaan surgawi dalam kehidupan kami. Goede God, wij bidden u, zend uw licht en uw waarheid en verlicht de ogen van ons verstaan om uw heilige gemen te verstaan. Geef dat wij ze zo horen, dat wij niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord zijn. En dat wij vrucht mogen dragen, het koninkrijk der hemelen waarde. Door Yesus Christus onze Heer bidden wij. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 106 ayat pertama sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu, perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka, dan oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya, dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi mereka lewat lawan mereka. Seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Demikianlah bunyi firman Tuhan.
Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Kita juga boleh mengucap syukur karena kasih setia Tuhan bertahan untuk selamanya. Dalam hal cinta Tuhan, kita tidak hanya berbicara tentang perasaan saja, karena ketika kitab suci berbicara tentang kasih setia Tuhan, kasih itu berakar dari perjanjian yang pertama kali yang dibuat oleh Tuhan dengan Abraham, dan kemudian ditegaskan kembali di Sinai dan di dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus. Meskipun kita mungkin tidak selalu setia pada perjanjian itu, komitmen Tuhan pada perjanjiannya itu bersifat permanen, selamanya, tidak pernah berubah. Tetapi saudara-saudara, meskipun Tuhan tetap setia pada perjanjiannya dengan umatnya, pemazmur berbicara untuk kita semua ketika dia mengakui bahwa kita dan nenek moyang kita telah berdosa. Ya, memang kita sudah mengetahui tentang ketidaksetiaan umat Tuhan. Sementara pemazmur mulai mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, pemazmur ini juga memberikan penjelasan secara lengkap tentang banyak kegagalan dari bangsa Israel setelah Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Salah satu momen ketidaksetiaan bangsa Israel terjadi di Gunung Horeb, ketika Musa berada di atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan Allah dan untuk menerima loh batu hukum. Sementara bangsa Israel yang menunggu Musa untuk kembali dari atas gunung, mereka menjadi tidak sabar. Mereka menjadi tidak sabar karena Musa terlalu lama pergi, sehingga mereka memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan menciptakan Tuhan mereka sendiri dalam bentuk seekor anak lembu emas. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan oleh pemazmur, saudara-saudara, mereka menukar kemuliaan Allah dengan gambar seekor lembu yang memakan rumput. Dengan melakukan itu, mereka melupakan Tuhan penyelamat mereka. Nah, di sini kita melihat salah satu saat ketika Tuhan Allah tampaknya menyesal membuat perjanjian dengan bangsanya, dengan umatnya. Tetapi karena campur tangan Musa, perantara bangsa Israel dengan Tuhan Allah, Tuhan
tampaknya mengampuni ketidaksetiaan dari bangsa Israel. Ketika Musa berdiri di hadapan Tuhan untuk membela bangsa Israel, supaya Tuhan Allah memalingkan amarahnya agar tidak menghancurkan atau membinasakan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Kemudian pemazmur juga menulis, demi mereka dia mengingat perjanjiannya dan menunjukkan belas kasihan sesuai dengan kelimpahan kasih setianya. Kita bisa baca dalam Mazmur 106 ayatnya yang ke-45, atau di situ kita melihat bahwa Tuhan Allah ingat akan perjanjiannya karena mereka dan menyesal sesuai dengan kasih setianya yang besar. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada beberapa cara kita bisa membaca Mazmur ini dan kisah Keluaran di balik pembacaan Mazmur 106 ini. Saat kita membacanya, kita diingatkan bahwa Tuhan itu murah hati dan bahwa Tuhan akan melakukan apapun untuk memulihkan kehancuran hidup umat manusia. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan menanggapi perilaku kita dengan serius. Seperti yang dikatakan pemazmur, berbahagialah mereka yang memelihara kebenaran. Ayat 3. Kadang-kadang para penulis kitab suci menggambarkan hukum Allah atau hubungan Allah dengan kita sebagai manusia dalam satu istilah yang sangat manusiawi, termasuk frustasi. Jadi karena ketidaksetiaan manusia yang selalu ada dalam kehidupannya, sehingga Tuhan Allah menjadi marah dan menyesal dengan perjanjiannya. Seperti frustasi, kita juga manusia dan mempunyai perasaan seperti itu. Dan Tuhan Allah Sang Pencipta juga digambarkan di sini bahwa Dia pernah menyesal membuat perjanjian dengan bangsa pilihannya umat Israel karena ketidaksetiaan mereka. Tapi karena begitu besar kasih-Nya, Dia selalu mengingat perjanjiannya, sehingga Dia tidak membinasakan umat-Nya. Ketika kita membaca cerita Alkitab, kita segera menemukan bahwa para pahlawan dalam Alkitab, termasuk Abraham, bukanlah contoh sempurna dari kesetiaan kepada Tuhan. Jadi pertimbangkan kisah Abraham dengan siapa Tuhan membuat perjanjian. Pada satu titik, Abraham adalah teladan dari kesetiaan. Menerima panggilan Tuhan untuk pergi ke negeri yang tidak dikenal, sehingga dia dan keturunannya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi di saat berikutnya, ketika dia dan Sarah melakukan perjalanan ke Mesir, dia menggadaikan Sarah, memperkenalkan Sarah sebagai saudaranya, karena Abraham takut kepada Raja Firaun. Jangan-jangan dia bisa dibunuh karena kecantikan Sarah. Abraham melakukannya juga dengan Abimelek. Kejadian 20. Meskipun Tuhan baru saja menegaskan kembali perjanjian itu dan berjanji bahwa Sarah akan menjadi ibu dari anak yang dijanjikan, tapi Abraham selalu ada ragu-ragu. Dengan kata lain, Abraham seperti kita, seperti saudara dan saya, bisa berubah-ubah. Meskipun berubah-ubah seperti itu,
Tuhan Allah Sang Pencipta tetap setia pada janjinya yang Dia buat dengan umat pilihannya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita mendengar kata tentang kasih setia Tuhan yang bertahan untuk selama-lamanya di masa-masa sulit seperti ini. Pandemi ini berlangsung terlalu lama. Seperti saya secara pribadi, saudara-saudara juga mungkin sudah berharap agar supaya pandemi ini segera berlalu dan kita boleh lagi menikmati dan menjalani kehidupan yang normal. Barangkali kita ingin kembali menyanyikan lagu-lagu di ruang ibadah secara bersama. Barangkali juga seperti saya, saudara-saudara ingin ke restoran untuk makan. Dan tidak perlu keluar lagi dengan memakai masker. Barangkali itu harapan kita kalau pandemi ini berlalu. Bahkan jika kita belum pernah menangani penyakit atau kehilangan pekerjaan secara pribadi, rasanya seperti kita menemui jalan buntu. Seperti orang Israel yang duduk di kaki gunung, kita bahkan mungkin siap membuat anak lembu emas untuk disembah. Namun saudara-saudara, terlepas dari godaan untuk beralih ke berhala penyembahan Allah lain, saat kita bergumul dengan momen dalam sejarah ini, dengan situasi seperti sekarang ini, kita mungkin harus teguh berpegang pada janji bahwa kasih setia Tuhan selalu dan akan bertahan untuk selama-lamanya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Meskipun kasih perjanjian Tuhan adalah kekal, itu tidak berarti saudara-saudara bahwa Tuhan tidak mengharapkan atau tidak menuntut sesuatu dari kita. Karena sekali lagi dalam pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, pemazmur menyatakan, berbahagialah orang yang bertindak benar, yang selalu berbuat baik. Itu yang diharapkan Tuhan, Allah kita yang pengasih dan kesetiaannya untuk selama-lamanya. Untuk mengalami kasih setia Tuhan berarti bertindak dengan benar dan hidup kudus. Jadi marilah kita bersyukur dengan hati yang bersyukur bahwa kasih Tuhan memungkinkan kita melakukan ini, menjalani kehidupan kita sampai saat ini di akhir tahun 2020 ini. Karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang besar, yang kasih-Nya tidak terbatas. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita menghadap hadirat Tuhan dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, Engkau yang selalu setia dalam ketidaksetiaan kami, umat-Mu. Saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena lewat firman-Mu pada hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau Allah kami yang hidup, yang maha kuasa, selalu mengasihi umat-Mu yang taat kepadamu. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah, kesetiaan-Mu untuk selama-lamanya. Biar kiranya di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu, anak-anak-Mu, Engkau tetap menjaga dan memelihara kami. Semua orang percaya, khususnya Perki Amsterdam Zuidoost, baik jemaat yang hadir di rumah-Mu maupun yang mengikuti ibadah secara online, Tuhan kiranya akan selalu memelihara dan melindungi kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu, supaya di dalam menapaki jalan kehidupan kami di hari-hari terakhir di tahun 2020 dan di dalam kami memasuki kehidupan yang baru di tahun yang baru nanti, tahun 2021, Engkau tetap bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami dalam kehidupan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Khususnya kami berdoa untuk Steve De Freitas, Makayo Titalay, Bapak Roy Vogel, Bapak Rudi Watimena, Ibu Nona Maitimo, Ibu Ade Marpaung, Bapak Will Mostard, Ibu Wiwi Lim, dan juga mereka yang bergumul dengan kesehatannya yang tidak kami sempat sebutkan namanya pada saat ini. Tuhan berkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani saat ini. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka supaya mereka tidak berputus asa, tetapi tetap menaruhkan kepercayaan mereka kepada belas kasih Tuhan, bahwa Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi umat-Mu yang selalu datang kepadamu. Juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun, Bapak Rensi Pikaulima, Bapak Humphrey Sahetapi, Ibu Sandra Klein da Costa, Ibu Ade Marpaung, Bapak Edi Mokhtar, dan juga mereka yang tidak kami sempat sebutkan namanya, tapi boleh merayakan hari sukacita ketambahan usia setahun. Tuhan berkati sukacita daripada saudara-saudara kami ini, dan biar kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun dan membimbing serta melindungi kehidupan mereka di hari-hari akan datang, sehingga mereka boleh merasakan penyertaan-Mu, kasih dan berkat-Mu setiap hari. Juga kami mau berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Rosita
mertua dari Bapak Felix di Indonesia saat ini telah dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di surga. Tuhan kiranya akan selalu memberikan kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi keluarga Ibu Rosita dan Bapak Felix yang saat ini sedang berduka. Kiranya Engkau tetap bersama-sama dengan keluarga ini di tengah-tengah kesedihan karena perpisahan yang selamanya dengan ibu yang kekasih. Saat ini juga kami mau berdoa Bapak untuk Ketua PRK Nederland Bapak Norman Aipasa, juga Pendeta Ida Patinama sebagai pendeta PRK di negeri Belanda berserta dengan keluarganya, Bapak Jack, kedua anaknya Baruk Ana dan Sekeri. Tuhan berkati agar supaya hamba-hambamu ini beserta dengan keluarganya tetap kuat dan selalu dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk menjalankan tugas dan panggilan mereka di dalam pelayanan kepadamu lewat PRK di negeri Belanda. Juga kami mau berdoa untuk jemaat, majelis, ketua PRK setempat, badan pengurus, penasehat dan tim-tim serta program dan aktivitas ke depan dalam PRK Nederland, PRK Almere, PRK Amsterdam Zuidoost, PRK Arnhem Gelderland, PRK Den Haag, PRK Voorbrugge dan PRK Zwolle. Tuhan kiranya juga akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan bahkan keberanian bagi jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya mereka dapat menjalankan tugas panggilan yang Engkau sudah percayakan untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Kami juga mau berdoa untuk orang-orang percaya yang dianiaya di seluruh dunia. Tuhan kiranya akan memakai gereja-Mu, bahkan pemerintah di mana mereka berada, untuk memperhatikan kehidupan mereka, supaya kiranya mereka boleh mendapatkan kembali kehidupan yang layak. Tercipta kembali suasana perdamaian dan kasih mengasihi satu dengan yang lain. Juga kami mau berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara Belanda, kerajaan Belanda beserta keluarganya, pemerintah Indonesia, kota Yerusalem dan kota-kota di mana seluruh anggota jemaat berdomisili. Tuhan juga berkati agar supaya pemerintah negara Belanda dan di Indonesia boleh dan juga di Yerusalem boleh menciptakan kesejahteraan dan perdamaian yang indah di antara umat manusia di dunia ini. Juga kami berdoa Bapak untuk gereja, penginjilan, para pendeta, pastor, pelayan firman. Tuhan kiranya juga akan selalu menyertai hamba-hamba-Mu ini di tengah-tengah tugas mereka untuk memperdengarkan firman yang indah tentang kerajaan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Juga bagi janda, anak yatim piatu, orang susah yang menderita, Tuhan berkati kehidupan mereka dan pakai umat-Mu dimanapun umat-Mu berada untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami ini yang membutuhkan pertolongan dan kasih. Ada banyak yang ingin kami sampaikan kepadamu Bapa dalam pergumulan dan pengharapan kami sebagai umat-Mu. Tapi Engkau yang mengetahui
apa yang kami butuhkan, apa yang terbaik buat kami. Oleh karena itu Bapa, dengarkanlah juga permohonan doa-doa pribadi kami pada saat ini. Bapa di surga, sebentar juga kami akan membawa persembahan syukur kami. Berkatilah pemberian kami yang kecil ini, karena kami boleh memberi sebagian berkat dalam kehidupan kami yang juga kami boleh peroleh daripada tangan-Mu saja. Berkati dan kuduskanlah persembahan syukur kami Bapa, supaya kami boleh mempergunakannya dengan layak dan benar untuk menopang tugas pelayanan gereja-Mu di dunia ini. Berkati jemaat-Mu yang nanti akan memberikan persembahan dengan sukacita, supaya mereka juga boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Kami bawa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bagi jemaat yang berada di rumah dapat memberikan persembahan melalui rekening setempat. Sambil kita akan menyanyikan lagu persembahan dari NKB 208 ayat yang pertama dan yang kedua. Sampai senja, nanti kau raya pada musim panen,
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini dan biarlah semua ini membawa berkat. Kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada. Mari kita berdiri dan kita menyanyi lagu penutup dari nyanyian Kidung Baru nomor 128 ayat 1 dan 4. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga sebagai Badan Pengurus Amsterdam Zuidoost mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Perki Belanda yang ke-90 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Perki Amsterdam Zuidoost akan mengadakan ibadah tutup tahun 2020 dan dapat diikuti melalui rekaman video yang linknya akan dibagikan pada tanggal 31 Desember 2020. Kolekte persembahan yang telah didoakan dapat Anda berikan kepada kantong kolekte yang tersedia atau mengirimkan kepada Perki setempat. Bagi jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkan kepada rekening atas nama Perki Bijlmermeer di Amsterdam. Rangkaian bunga pada minggu ini akan diberikan kepada Bapak Rensi Pikau 5 dan Bapak Humphrey Sahitapi.
Sekian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.